Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul qudusul waliyul azizus syakur. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ilallahi wa ila khairil umur. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumin nusyur. Alhamdulillah, kaum muslimin rahimakumullah, banyak di antara kita ketika membina rumah tangga kemudian berimajinasi tinggi keinginannya untuk menjadi sebuah keluarga yang tentu saja sakinah, penuh ketenangan, mawaddah, terjadi keterikatan dan rahmah, ada kasih sayang. Tetapi tidak sedikit cita-cita luhur ini, keinginan mulia ini kandas. Bahkan tidak sedikit ketika orang sudah mencapai pada usia 60 sekalipun, atau bahkan ekstrimnya lagi sudah 70 sekalipun, yang dibina bertahun-tahun itu berantakan dan akhirnya terjadi perceraian. Pertanyaannya ini, kita ini ditakdirkan untuk berpisah atau kita ini memang sudah bukan jodoh lagi atau bagaimana? Jadi permasalahan cinta, kasih sayang, permasalahan ketenangan dalam keluarga antara suami dan istri, istri dengan suami, itu adalah bagian dari yang kata Allah ja'ala, bukan khalaqa. Artinya ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa kita ini diciptakan laki-laki, perempuan, itu kan Allah menggunakan kata khalaqa, menciptakan. Tapi ketika masuk kepada mawaddah warahmah, itu Allah menggunakan ja'ala. Ja'ala bainakum, Allah membuat untuk kalian, menjadikan di antara kalian mawaddah warahmah. Jadi ketika orang berpikir bahwa mawaddah warahmah itu kan dari Allah, takdirnya kita sudah nggak bisa mawaddah lagi, nggak bisa rahmah lagi, kemudian kita bercerai. Tidak seperti itu. Karena khalaqa dengan ja'ala itu beda. Kalau khalaqa itu tidak bisa diusahakan, kalau ja'ala itu kita juga berhak untuk mengusahakan. Ketika dalam surah An-Nahl itu ya, Allah mengatakan ketika menyebutkan penciptaan laki-laki dan perempuan menggunakan lafaz khalaqa, menciptakan, kita memang tidak punya sedikit pun untuk usaha, sedikit pun untuk upaya, sedikit pun tidak ada kewenangan di sana. Tapi kalau menggunakan lafaz ja'ala, ja'ala bainakum, Allah menjadikan di antara kalian mawaddah warahmah. Karena lafaznya ja'ala bukan khalaqa. Kalau khalaqa Allah khalik, kita ini diciptakan. Kita laki-laki, kita perempuan, itu semua sudah kehendak Allah yang tidak bisa ditawar. Tapi untuk mawaddah warahmah, itu sebagian di antara kita itu tidak benar kalau sampai mengatakan, ya sudah bukan jodohnya lagi, ya sudah nggak bisa diperbaiki lagi. Justru disitulah bagaimana manusia diuji untuk tetap menimbulkan suasana kasih, suasana sayang, dan suasana cinta di antara mereka berdua. Bagaimana suami tetap mencintai istri dan bagaimana istri mencintai suami.
Itulah kemudian Rasulullah SAW mengatakan, khairukum, yang paling baik di antara kalian adalah yang paling baik di antara keluarganya. Karena memang, ya kalau kita disebut baik oleh orang lain, ya, saya disebut baik oleh saudaraku muslimin yang sedang menonton tayangan ini, mungkin sepintas. Atau ada yang mengatakan saya ini soleh, ya mungkin itu sekelebat. Tapi kalau istri itu kan tahu dalam-dalamnya itu. Tahu sampai ke hal-hal yang paling kecil dalam kehidupan saya. Nah, makanya kalau saya itu tetap bisa kepada orang yang tahu detailnya saya, itu memang baiknya itu asli gitu. Nah, dengan demikian, karena seperti itu ya, kita tahu detailnya istri, istri juga tahu detailnya kita, maka kita itu tidak mungkin berbohong kepada istri, istri juga tidak mungkin berbohong kepada kita. Karena kita tahu memang detailnya itu kayak gitu. Maka yang pertama, jangan dusta terhadap pasangan. Itu yang pertama. Jangan mengatakan bahwa ketika kita punya gaji, kemudian kita bilang, hari ini nggak dapat apa-apa. Atau seorang istri mendapatkan rezeki dari orang lain, kemudian, Mas di rumah nggak ada apa-apa. Tidak seperti itu. Abi, ini saya betul-betul sedang membutuhkan. Padahal baru saja mungkin kerabatnya ada yang memberikan uang atau yang lain. Atau seorang suami baru saja mendapatkan honor, kemudian dia mengatakan, lagi pailit dan seterusnya. Itu hal yang akan memicu ketidakharmonisan. Jadi yang pertama, jangan dusta terhadap pasangan. Kemudian yang kedua, mencintai pasangan itu ya kelebihannya ya kekurangannya. Mencintai istri kita ya, itu ya mencintai kelebihannya dan kekurangannya. Istri pun mencintai suami, itu ya mencintai kelebihannya dan mencintai kekurangannya. Karena seseorang itu tidak dicintai bukan karena kesempurnaannya, bukan. Karena tidak ada orang yang sempurna. Maka kita itu kepada orang yang menjadi pasangan kita, itu jangan sampai dicari kesempurnaannya. Tidak. Justru kita itu bagaimana mencintai istri kita yang tidak sempurna dengan cinta yang sempurna. Saya ulangi, bagaimana kita mencintai istri kita yang tidak sempurna itu dengan cinta yang sempurna. Sebaliknya, bagaimana seorang istri mencintai suaminya yang tidak sempurna dengan cinta yang sempurna. Kalau mencintai yang sempurna, ya itu semua bisa kalau kayak gitu. Ya nggak ada artinya kita hidup. Nggak perlu hidup kalau kayak gitu. Karena hidup ini membutuhkan perjuangan. Hidup ini untuk melewati tantangan. Hidup ini untuk memahami kekurangan. Qala ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, laqad khalaqnal insana fi kabad. Memang manusia itu dihidupkan itu untuk kayak gini. Untuk melewati tantangan kehidupan, untuk belajar dari hambatan hidupnya, untuk belajar dia itu memberikan solusi atas masalah-masalah hidupnya. Dan dengan seperti itu, manusia akan belajar menjadi lebih baik lagi, menjadi manusia-manusia yang mendekati kesempurnaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innallaha 'alimu ghaibis samawati wal ardh